Indonesia ni macam rosaknya bahasa Melayu. Nah, kita ni sudah dihadkan dengan batas bangsa. Itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Ini bukan kerengga aja ya, dengan agak-agak sekali Ya, ya. banyak sini. Lengkap. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Dalam beberapa pemberitaan dan perbincangan publik di kawasan Asia Tenggara, muncul pandangan dari sebagian masyarakat Melayu yang menilai bahwa bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu. Ada juga yang menyebut bahasa Indonesia bentuk versi rusak dari bahasa Melayu. Pandangan ini tidak hadir tanpa konteks, melainkan berangkat dari sejarah panjang hubungan bahasa, identitas, dan politik di wilayah serumpun. Secara historis, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sejak baru debat lalu digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Ketika Indonesia merdeka, bahasa ini kemudian dikembangkan, dibakukan, dan diperkaya untuk menjadi bahasa nasional. Dalam proses tersebut, bahasa Indonesia menyerap banyak kosakata dari bahasa daerah, bahasa asing, serta mengalami penyesuaian struktur dan pelafalan dari sudut pandang sebagian orang Melayu. Perubahan inilah yang dianggap sebagai penyimpangan dari bentuk Melayu yang mereka kenal dan jaga. Sejumlah berita mencatat bahwa anggapan bahasa rusak ini lebih bersifat emosional dan identitas kultural, bukan penilaian linguistik murni. Bahasa, pada dasarnya, adalah entitas yang hidup. Ia berkembang mengikuti kebutuhan penuturnya. Apa yang dianggap sebagai kerusakan oleh satu kelompok, seringkali dipandang sebagai evolusi alami oleh kelompok lain. Para ahli bahasa menegaskan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu modern adalah dua bahasa standar yang berbeda. Meski berasal dari akar yang sama, keduanya berkembang dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Ya, ni macam rosaknya bahasa Melayu. Nah, kita ni sudah dihadkan dengan batas bangsa, negara bangsa. Bahasa Indonesia itu pun adalah atas faktor politik bahasa Indonesia yang berindukkan bahasa Melayu. Alright. Tapi sekarang ini mereka sudah tidak mahu lagi digelar ataupun disama dudukkan dengan bahasa Melayu. Walaupun mereka sedar dan mereka akui bahasa Indonesia itu induknya bahasa Melayu, tetapi mereka kata kami sudah berlepas. Menjadi pergeseran adalah bila mana kita sebut bahasa Melayu, orang Indonesia fahamnya bahasanya orang Malaysia. Satu, ada sebahagian lagi yang menganggap bila sebut bahasa Melayu, mereka akan anggap bahasa daerah, bahasa orang Lingga, bahasa orang Riau. Jadi dia macam sempit. Sempit lah. Dia kira bila kita sebut bahasa Melayu tu, kita tak boleh nak rangkumkan sekali. Bahasa Indonesia kat situ, Brunei kat situ, mereka Melayu. tak faham begitu. Pada mereka bahasa Indonesia tu lebih unggul lah, kerana mereka memang sudah mengembangkan bahasanya sendirilah. Itu salah satu fakta yang kita perlu terima. Dan satu lagi, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang memang distandarkan ataupun dibakukan dengan acuan bangsa sendiri. Bahasa Indonesia ni variasi nasional bahasa Melayu. Dia bahasa Melayu, tapi kenapa panggil variasi nasional? Dia adalah kelainan bahasa tetapi distandard, dibakukan mengikut nasional masing-masing. Jadi beza ke tak bahasa ni? Secara permukaan bezalah. Kita kata begitu je lah, beza lah. Bahasa Melayu bikin bingung Perdana Menteri Timor Leste. Malaysia boleh. Malaysia? Boleh. Malaysia what? Boleh. 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 Why not? Why not tidak boleh? Mana tidak? What is boleh? Malaysia boleh kan. Oh, thank you so much. Malaysia Boleh. kan. Boleh is Malaysia can. boleh, yes. Malaysia boleh. Thank you so much. Malaysia membuktikan Ya. boleh. Hati ada kerengga tu banyak enggak? Iya, kerengga. Tapi nggak banyak kerengganya. Sebiji aja. Apa tuh? Coba Kedebur, tengok. buah kedebur. Nice, campak. Buah kedebur. Buah apa? Buah kedebur. Gimana buahnya? Inilah nih yang aku cari nih, yang aku ambilnya. Di sini bukan kerengga aja ya, dengan agak-agak sekali Iya, ya. banyak sini. Lengkap. Sini apa tuh? Kedebur, buah kedebur bilang. Buah kedebur. Iya. Hai guys, jadi sekarang kita lagi di Chowkit karena kita mau kayak foto-foto gitu, foto-foto cantik. Terus kita mau makan sop haji abu. Katanya sih enak ya, tapi
Menurut kamu gimana? Menurut aku itu nggak sabar. Excited. Kamu excited ya? Ya, excited. Kamu rasa aku harus bawa kipas atau enggak? Harus sih, karena nanti pasti panas. Iya. Gila Indonesia macam mana? Anjir. Setting aja. Kok kamu Kayak gitu. Karena ya lucu banget. Lucu banget. Ya kita nanti ya ketemu di Silver Fox. Iya. Swipe Down. down. Hai guys, jadi kami itu udah di Sop Haji Abu. Iya, dan ini sopnya, wow, enak banget ya. Enak, kuahnya agak pekat. Enak susunya. Terus kita lagi nungguin roti sama air. Roti apa ya? Roti biasa aja, roti kosong. Roti kosong. Iya. Terus ada, Mana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia Indonesia ini akan lebih diperkukuh? Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian, kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Oleh karena itu, tuliskan dalam membandingkan ruangan keduanya dengan kerangka asli dan rusak seringkali menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks dalam suasana regional yang semakin terbuka. Wacana ini menjadi pengingat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas. Pendekatan dialog dan saling memahami menjadi kunci agar perbedaan persepsi ini tidak berkembang menjadi jarak kultural, melainkan ruang untuk saling belajar sebagai bangsa serumpun. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman. Terima kasih sudah berkunjung di Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.